Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Selamat Pak. malam Pak. Malam, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka kameranya. Yang tidak buka kamera berarti tidak ikut. Iya ya. Hari ini ada 16 16 mahasiswa yang hadir ya. Sadid hadir. Oke, pada malam ini kita akan belajar ya, kurang lebih satu jam aja ya. Oke, pertama-tama saya memastikan bahwa kita ini tanggal 19 sampai 25 kita libur ya. 19 April sampai 25 April kita libur seminggu. Nah, masuk tanggal 26 ya April. Kemudian pada tanggal 17 sampai 18 April itu kuliah dilakukan secara online. Ya, semua semua mahasiswa ekonomi itu pada tanggal 17 18 April itu kuliah dilakukan secara online. Tidak tatap muka ya. Jadi hari Senin dan Selasa itu dosen-dosen masing-masing ada yang menggunakan Meet, ada yang menggunakan Zoom ya, atau menggunakan yang lain, Google Classroom dan sebagainya. Nah, jadi nanti Anda hari Senin dan Selasa tidak perlu ke kampus ya. Nah, karena ada dosen memberikan melalui secara online. Kemudian demikiannya tanggal 26, 26, 27, 28 itu juga kuliah dilakukan secara online. Tapi mahasiswa sudah ada di Pontianak ya. Ya. 26, 27, 28 April itu mahasiswa kuliahnya secara online. Tanggal 8 Mei mulai ujian tengah semester ya. Jadi ujian tengah semester tanggal 8 Mei, dimulai tanggal 8 Mei 2023. Jadi Anda sudah siap-siap untuk belajar menghadapi ujian tengah semester. Nah, dari itu Bapak gabungkan di grup, suruh tulis nama-nama siswa yang sudah mensubscribe ya YouTube Bapak ya. Karena nanti Bapak akan menilai di YouTube-nya ya. Kalau masih tidak subscribe nanti masa tidak muncul di YouTube Bapak dan Bapak tidak bisa periksa ya. Jadi YouTube Anda tuh sifatnya publik ya, jangan private atau jadi publik. Waktu Anda upload video Anda ke YouTube, Anda pilih pilih publik ya. Ya. Nanti ada pilihan sama kit, pilih yang bukan kit. Kemudian pilih lagi yang publik ya. Jangan yang privat, jangan yang unlisted ya. Kalau publik itu kalau Anda sudah subscribe Bapak, nanti Bapak bisa lihat Anda sudah jawab soal ujian ya. Jika tidak muncul berarti Anda belum menjawab. Ya, itu kriterianya. Ya, Anda juga nanti bisa melihat video-video ya yang sudah Bapak share ya kan dalam video itu ya. Paham? Paham? Paham Pak. Paham, Pak. Jadi jangan lupa jawab itu. Nah, di hari Senin Selasa itu kuliahnya secara online ya, ingat ya. Jadi Anda tidak perlu ke kampus. Untuk semua dosen, akan membuat kelas secara online ya. Tanggal 17 18. Tanggal 19 sampai 25 libur, cuti bersama ya. Sama kayak Idul Fitri ya. Tanggal mungkin Idul Fitri tanggal 2 ya. Idul Fitri 23 itu Idul Fitri. Terus 25 masuk tanggal 26 masuk kembali kuliah. Nah, 26, 27, 28 itu kuliah dilakukan secara online ya. Online ya. Jadi Anda 26 sudah ada di Pontianak kan. Karena nanti habis itu langsung ujian Meet ya. Yang di kampung ya, Pontianak. Karena habis ada 8 itu udah mulai ujian tengah semester ya. Nah, mungkin satu Mei itu 1 Mei kuliah tetap buka lagi itu kan. Nah, 1 Mei itu kuliah tetap buka lagi sampai tanggal 7 Mei, tanggal 8 Mei-nya itu ujian tengah semester ya. Jadi saudara harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tengah semester. Jangan lupa tugas-tugas video yang belum Anda lakukan, silakan Anda buat videonya dan Anda cukup mengupload video Anda secara publik sehingga Anda otomatis Bapak bisa lihat video Anda. Karena Anda sudah mensubscribe video Bapak kan? Itu Bapak. Oke ya. Oke, pada malam ini kita akan bicara soal produk. Ya, produk. Nah, apa itu produk? Nah, kalau Anda mendengar kata produk, kira-kira apa yang ada di benak Anda? Siapa bisa menjawab? Silakan. Kalau Anda mendengar kata produk itu, kira-kira apa yang ada di benak Anda?
Produk. Silakan. suatu barang yang Nah, dapat nama ya, dijual. nama dulu. Nanti biar kan nanti dinilai nih. Nama Anda siapa? Jawab ya. Nama dulu, namanya sebutkan. Nama saya Salma. Ya. NIM 1210417645. Kalau saya mendengar kata produk, saya itu sama seperti barang yang dijual, Pak. Barang yang- Berbentuk wujud. Oke, jadi barang yang dijual yang dalam itu ada wujudnya gitu ya enggak? Yang ada Ya, wujudnya. Oke, itu sama. Oke. Apalagi? Jangan lupa nama ya. Ini dinilai nih. Kalau dinilai Anda jawab itu dinilai dapat poin. Silakan. Salah enggak masalah kan? Itu Anda jawab. Anda coba untuk menjawab. Menurut pendapat Anda gimana? Gitu kan? Silakan. Kalau Anda mendengar kata produk itu kira-kira apa yang ada di benak Anda? Apa yang menurut Anda? Ya, jangan takut ya. Kita sama-sama belajar nih, jangan takut. Ya kan? Sama belajar. Silakan. Namanya yang menjawab. Nah, satu orang ya yang menjawab. Yang satu orang aja. barang atau Produk. jasa. Namanya ya, sebut nama. Perkenalkan, nama saya Carolina Della, Ya. NIM 22104176. Hmm. Produk adalah suatu barang yang ditawarkan di pasar ataupun yang akan dikonsumsi. Oke, kata Dela, itu adalah satu barang yang ditawarkan di pasar untuk dikonsumsi, kan? Ya, oke. Oke. Kalau tadi kata Salma, itu barang yang berwujud, nah, gitu kan, yang berwujud. Kalau ini barang yang ditawarkan untuk konsumsi. Apalagi, silakan. Silakan nama ya. Perkenalkan, nama saya Christina Titin. Hmm. NIM 2210417630. Menurut saya, produk itu adalah barang yang diperjualbelikan di pasar. Barang yang dibeli di pasar. Apalagi, Saya, Pak. silakan nama ya. Yepta, Pak. Silakan, silakan. Menurut saya produk adalah barang yang dihasilkan untuk dijual atau untuk dijual belikan, Pak. Oke, barang yang sekan untuk diperjualbelikan. Iya, Pak. Lagi, ada G, ada G yang berpendapat, ada ya. Oke, jadi produk itu ya semua betul ya, tidak salah ya. Semua jawabannya benar, tidak salah. Cuma cara mengungkapkannya beda-beda ya, enggak kan? Gitu, sebenarnya. Jadi Ya, Pak. apa tuh produk? Produk itu apa saja lah ya, punya apa saja. Nah, apa saja kan? Apa saja tuh ya semua produk. Jasa juga produk kan? Enggak? Jasa itu produk juga. Iya, Pak. Pendidikan produk. Jadi apa saja yang penting bernilai. Yang itu. Yang penting apa saja itu bernilai. Bernilai bagi siapa? Coba bagi siapa? Bagi pelanggan, bagi konsumen. Konsumen. Yang dihasilkan oleh siapa? Siapa yang Produsen. perusahaan kan? Ya. Nah, supaya sampai di konsumen di mana ditawarkan di pasar kan? Itulah di Iya. pasar. Pakai apa menawarkannya? Melalui apa? Supaya konsumen tahu melalui promosi, Promosi. melalui pertukaran kan? Ya, pertukaran kan gitu kan? Nah, Iya. dan sehingga perusahaan mendapat Keuntungan. itu tujuan. Keuntungan. Jadi tujuannya itu adalah tujuan perusahaan untuk dapat keuntungan. Tapi masalahnya bagaimana supaya Anda laku itu kan? Betul nggak? Iya, Pak. Bagaimana ya produk itu harus bernilai. Artinya produk itu harus sesuai dengan keinginan pelanggan, gitu kan? Nah, Anda harus menggunakan konsep pemasaran dan gitu. Jadi sebelum Anda membuat produk, Anda harus melakukan riset pasar dulu kan. Setelah Anda dapat informasi dari pelanggan, baru Anda desain produknya sehingga bisa janji dan jual kepada konsumen, gitu kan? Nah, tapi melalui pertukaran, kan gitu. Oke, ya, pertukaran. Apa itu pertukaran? Coba, apa itu pertukaran? Bagaimana apa syarat terjadinya pertukaran? Yo, silakan. Apa syarat terjadinya pertukaran? Kapan itu pertukaran bisa terjadi? Silakan. Kapan itu pertukaran bisa terjadi? Silakan. Ya, tak bisa menjawab silakan. Yang menjawab nilai ya, dapat nilai. Jadi itu nambah nilai Anda di ujian nanti kan.
Kayak ini kan direkam nih kan, direkam. Bapak udah buat konten nih kan, konten Bapak nih. Kalau konten Bapak pengajaran, Konten enggak, Pak? nah ini konten kan. Saya Pak, Silakan. Namanya. perkenalkan nama saya Kristina Titin, NIM 2210417630. Pertukaran barang terjadi apabila kedua belah pihak saling menyetujui saling persyaratan tertentu. Ya, satu. Oke. Bapak saling uji. Oke, siapa lagi yang menambahkan? Silakan. Ya, ayo. Siapa lagi yang menambahkan? Silakan. Ayo. Siapa lagi yang menambahkan? Tidak ada yang menambahkan. Benar ya, benar. Jadi kedua belah pihak harus menyetujui ya. Kalau ada salah satu pihak setuju tidak terjadi pertukaran kan? Betul tidak? Ya Pak. Betul. Apalagi kemudian apalagi saatnya. Betul. Apalagi silakan. Yo, nggak ada yang tahu ya. Ayo. Ada lagi tak? Ada. Asal ada dua pihak ya, minimal dua orang ya, minimal dua orang. Yang itu ke satu orang udah putarannya. Kalau anda cuma satu orang, tadi putaran enggak? Tidak kan? Tidak, Pak. Minimal dua orang. Yang tidak ada unsur paksaan ya. Aduh, kalau dipaksa bukan pertukaran tuh, ya kan? Anda terpaksa kan? Ya kan? Mau tidak mau itu bukan pertukaran ya. Yang pertama itu ada dua orang saling menyetujui dan tidak ada paksaan dan harus waras, tidak boleh tidak gila, itu kan? Betul tidak? Harus waras. Waras itu tidak gila. Iya, Pak, betul, Pak. Ya betul. Kalau dua orang gila saling betul gimana? Coba Anda pernah orang gila sama orang gila bertukar bertukar? Pernah tidak? Enggak pernah, Pak. Nggak pernah, enggak. Gila lalat, Pak. Kalau Anda bayangkan kalau orang gila kan ya, bisa tidak terjadi pertukaran? Tidak bisa kan? Nah, dia tidak tahu apa-apa. Uangnya tidak tahu dia. Gitu kan? Betul. Itu syarat pertukaran kan? Syarat pertukaran. Kalau itu kalau empat tadi itu tidak terpenuhi, itu bukan pertukaran. Kan gitu kan? Nah, tapi kalau Anda buat produk supaya konsumen tahu itu, Anda harus mempromosikannya. Kan gitu kan? Betul. Oke. Bagaimana cara Anda mempromosikan produk Anda ke konsumen? Coba. Bagaimana cara Anda mempromosikan produk Anda ke konsumen? Ya. Lewat media sosial, Pak. Oke, media sosial. Lagi. Media sosial. Contohnya apa media sosial? Seperti dari YouTube, Instagram. Instagram, ya. Nah, dari media sosial itu mana yang paling terkenal, yang mana yang digunakan oleh pemasar dalam mempromosikan produknya? Twitter, Pak. TikTok sama Pak. TikTok sama Instagram, Pak. Kenapa TikTok dan Instagram? Karena TikTok lebih gimana ya, lebih sering, lebih banyak penggunanya, Pak, gitu, Pak. Karena banyak kaum remaja nih ya. Kaum remaja dari kaum anak kecil sampai kaum orang tua banyak menggunakannya, Pak. Iya kah? Kalau TikTok apa orang tua kah? Ada kah? Ini saya juga banyak remajanya lain enggak? Banyak remajanya kan? Remajanya. Kalau yang orang tua itu bisa Facebook enggak? Facebook dan Twitter kan itu. Tapi kalau yang TikTok dengan Instagram itu banyak anak-anak muda, kaum remaja kan. Nah, kalau pemasar insya Allah juga menggunakan Instagram enggak? Nah, karena efektif. Nah, jadi tapi juga ada Facebook juga efektif Facebook. Jadi kalau di Facebook itu bisa buat grup kan? Buat grup, gitu kan? Grup tentang tusuk produk Anda jual kan gitu kan? Anda jadi anggota gitu kan? Nanti Anda posting produk yang dengan deskripsi yang menarik. Oke. Pada malam ini Bapak akan share screen ya materinya ya. Anda nyalakan, kita saling diskusi nanti. Bapak share screen dulu. Ini nampak enggak nih? Serius lah, Pep. Nampak enggak nih? Nampak enggak? Pak, ya? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Nampak. Belum. Berputar-putar. Nampak. Masih putar-putar ya enggak? Udah, Pak. Nampak, Pak. Apa ya? Oke. Produk kan? Terus, Pep, ini apa tadi?
Masukkan email. Wah, ini lagi hang nih sini nih. Oke, produk lagi hang. Sini lagi hang. Jaringan jelek, Pak. Itu sama sih jelek garing ini lagi hang kan. Nah, ini jelek juga. Pinjam chat sekolah. Jaringan jelek, Pak. Itu sama nih jelek jaringannya nih. Ini enggak gerak sini nih. Oke, ya. Nah, jadi nanti kita akan bicara soal ini. Produk itu juga punya bauran, ya, sama pemasaran ya. Jadi sama pemasaran. Jadi kalau tidak bisa dengarkan Jaya. Oke, apa itu bauran produk ya? Jadi pertama bauran produk itu kombinasi dari semua produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Udah ya. Nah, yang tidak itu bisa mohon dimatikan mikrofonnya ya. Nah, karena nanti dengan sini ganggu ya. Jadi bauran produk itu adalah kombinasi dari semua produk yang ditawarkan. Jadi oleh sebuah perusahaan atau merek kepada pelanggan. Jadi bauran produk itu dari beberapa elemen. Anda melebar produk. Anda pernah dengar tak istilah lebar produk? Pernah dengar istilah lebar produk? Jadi produk punya lebar nih. Produk itu punya lebar, punya kedalaman, punya konsistensi, dan punya panjang. Anda sudah pernah dengar istilah lebar produk? Belum, Pak. Oh, nah, ya. Apa itu lebar produk? Nah, lebar produk itu adalah jumlah produk yang ditawarkan dalam kategori yang sama. Itu definisinya ya. Jadi lebar produk itulah jumlah produk yang ditawarkan dalam kategori produk yang sama. Misalnya ya, Anda sebuah perusahaan ya, Anda punya perusahaan, Anda menjual makanan ya. Nah, makanan yang menawarkan berbagai jenis makanan ringan. Jadi kan kategori produknya makanan kan? Betul? Kategorinya makanan. Nah, makanan itu banyak kan? Anda menawarkan makanan berbagai jenis makanan ringan. Itu namanya lebar produk. Jadi produk makanan. Nanti di rara itu ada makanan ringan kan? Banyak makanan ringan apa gitu kan? Itu namanya lebar produk. Anda pernah ke Indomaret atau Alfamart? Pernah? Pernah ada? Pernah, Pak. Nah, Anda pernah enggak melihat display atau rak yang mereka jual makanan ringan, makanan gitu kan? Ada Ada, Pak. ada kan? Itu lebar produk tuh. Ada. Makanan semua tuh kan? Makanan ringan kan gitu kan? Nah, ada roti semua kan? Itu namanya lebar produk. Jadi artinya jumlah produk yang ditawarkan dalam kategori produk yang sama. Nah, di kategori produk yang sama bahkan makanan kan? Kalau pasta gigi semua kan? Lo enggak? Kalau pasta gigi ada apa? Ada Pepsodent kan? Lo enggak? Iya, Pak. Perusahaan itu menawarkan berbagai jenis pasta gigi. Nah, kategorinya pasta gigi kan gitu. Perusahaan pasta gigi, gitu kan. Nah, dia menawarkan berbagai jenis pasta gigi yang dijual. Itu namanya lebar produk, ya, lebar produk. Jumlah produk yang ditawarkan dalam kategori produk sama. Anda tidak catat ya, Anda ada rekamannya nih, ya kan? Tidak perlu mencatat, Anda ada rekamannya kan? Nah, oke, sampai sini ada yang bertanya ada tentang lebar produk nih? Ada yang mau tanyakan enggak? Tentang lebar produk. Di samping lebar juga, produk juga mempunyai kedalaman, ya. Produk juga mempunyai kedalaman. Kedalaman produk. Karena kalau buat buat kolam, ada lebarnya, ada dalamnya kan, tuh enggak? Betul. Ada lebar, panjang ke lebar, nah ke dalamnya kan gitu, dalamnya berapa. Nah, apa itu kedalaman produk? Artinya jumlah variasi. Kalau dalam itu variasi ya, variasinya kan. Nah, variasi. Atau variasi? Itu ada variasi. Tahu. Perbedaan kan? Iya, Pak. Atau pilihan produk dalam setiap kategori produk. Jadi kategori makanan kan? Ada kategori makanan. Ada makanan apa? Ada makanan ringan, ada Makanan berat. Berat, apa lagi? Nah, itu namanya kedalaman. Kayak gitu kan? Nah, kedalaman. Nanti makanan ringan tuh macam-macam lagi kan? Lu enggak? Kan makanan ringan tuh ada mereka pegang itu kan? Lu enggak? Iya, Pak. Itu namanya kedalaman kan? Semakin banyak variasinya maka semakin dalam produk tersebut kan? Iya, Pak. Anda pernah ada jadi tentang pasta gigi? Pasta gigi Anda? Pasta gigi kan? Iya, Pak. Pasta gigi itu berapa kedalamannya? Nah, hitung tuh ada Pepsodent, apa lagi? Pepsodent, ada Citadent, ada apa lagi? Pasta close up kan? Ya, Pak. Oke, nanti kita ambil kesannya lagi. Pepsodent ada berapa macam lagi?
Yang kecil, kan, sedang kan. Kecil, yang besar, yang sedang, sangat besar, Pak. Ada rasa lagi tuh saya lihat ada herbal kan. Oke. Ada rasa herbal. Berisiko tadi. Original. Itu namanya kedalaman kan. Itu namanya kedalaman produk namanya kan, kedalaman. Nah, Anda bisa hitung tuh berapa dalamnya. Jadi kalau Anda mau ngitung dalamnya produk itu lihat dihitung variasinya kan. Enggak. Variasinya. Tapi kalau lebarnya itu makanan satu ya lebar satu makanan kan. Tapi berapa lebar makanan itu? Lihat dari variasinya kan. Enggak. Kalau tanya berapa lebar produk makanan di toko ini? Satu ya, nanti makanan ya, betul? Yang jual makanan ya kan? Tapi kalau tanya berapa kedalaman produk itu makanan? Banyak tuh, ada makanan ringan ya kan? Ada makanan berat ya kan? Dan sebagainya. Nanti makanan juga macam-macam kan? Makanan ringan ada berapa jenis kan? Ada berapa mereknya kan? Itu namanya kedalaman ya. Apa dalamnya banyak itu kalau jumlah variasi banyak ya kan? Nah, sebagainya. Bisa ngitungnya enggak? Apalagi kalau di supermarket yang besar ya. Itu banyak sekali kan, banyak sekali variasinya kan, sehingga sangat dalam produk tersebut, sehingga sulit untuk menghitungnya kan. Nah, kalau gampang bisa dihitung kan. Nah, gitu kan. Nah, kemudian konsistensi produk. Nah, selain itu konsistensi produk, ini misalnya ya, tingkat hubungan antara berbagai kategori produk dalam sebuah produknya. Contohnya perusahaan fashion, ya kan, fashion. Nah, menawarkan pakaian, sepatu, aksesoris yang semuanya memiliki gaya dan cita yang serupa. Anda misalnya membeli pakaian undangan kan, boleh? Iya, Pak. Anda cocokkan dengan sepatu kayak sepatu apa itu kan? Kalau Anda beli undangan pakai sepatu olahraga cocok nggak kira-kira itu? Tidak, Pak. Cocok, jadi tidak konsisten kan, boleh? Kalau Anda pergi ke undangan, pakai baju undangan, tapi sepatunya olahraga, tadi apa kita ulangi enggak kan? Berarti tidak konsisten. Tidak konsisten. Kan? Jadi Anda pun misalnya gini, Anda beli baju undangan, sepatu cocok warna apa ya gitu kan? Bagaimana modelnya ya sehingga kelihatan cantik, indah. Nah, gitu kan? Itu namanya konsistensi. Tahu enggak? Ya laki misalnya pakai jas, terus ada sosisnya. Tadi pakai sendal, cocok enggak tuh? Tidak. Cocok enggak? Karena pakai jas udah bagus, celananya bagus, bajunya bagus, tapi pakai sendal. Konsisten enggak tuh? Tidak. Konsistennya itu sesuai kan? Kalau pakai jasnya hitam, celana hitam. Kira-kira sepatu warna apa yang cocok tuh? Sepatu. Ya sepatu apa? Sepatunya cocok warna apa yang cocok kalau sebetulnya? Putih. Cocok kalau hitam, celana hitam, tapi pakai sepatu putih cocok kayak enggak? Konsisten enggak? Hah? Tergantung model. Yalah, kalau warna putih cocok enggak sepatunya tuh? Warna putih tapi jasnya hitam. Terus celana hitam. Tidak, Pak. Enggak cocok enggak? Warna apa yang cocok tuh kira-kira tuh? Coklat. Hitam. Nah, itu konsisten. Jadi harus padu gitu kan. Maka kalau Anda juga wanita nih, berpakaian kan harus padu enggak? Kalau enggak padu ini kena budi orangnya enggak? Kena orangnya enggak? Tahu kan? Kayaknya kerja ini, roknya warna ini, tapi sepatu warna apa? Yang ke kampus bajunya bagus, roknya bagus, tapi sepatu olahraga. Nggak cocok kan? Oh, jadi deh. Tapi kalau baju kaos, ya kan? Baju kaos, celana jeans, pakai sepatu olahraga cocok nggak kira-kira? Baju kaos, pakai lain enggak? Terus kemudian pakai celana jeans, celana panjang jeans, terus pakai baju olahraga, sepatu olahraga cocok nggak kira-kira tuh? Tidak cocok. Tidak, Pak. Pakai sepatu cocok tuh. Sepatu sport. Oh, ayolah olahraga sport, ya kan? Atau ada ke gor, pakai Serius sedikit masa sepatu sport. pakai celana saja pakai baju kaos ya, kemudian pakai celana pendek, ada celana olahraga kan, terus pakai sepatu sport, terus udah tuh kira-kira, itu kan? Itu namanya konsistensi namanya. Cocok, Pak. Keren. Keren kan? Itu namanya konsistensi. Jadi kalau Anda beli satu maka ada pusat itu menyediakan itu menjual itu pakaian, nanti ada sepatu warna ini kan ada berbagai warna kan, yang tuan milih kan gitu kan. Nah, Anda juga gitu nanti Anda beli misalnya beli tas kecil kan untuk undangan nih. Nah, tas juga gitu kan. Kalau warna apa yang cocok ya, baju warna ini, warna ini, sepatu warna ini. Kalau tas warna apa yang cocok itu bawa ya gitu kan. Sehingga konsisten. Sehingga nanti orang mandang bagus sih kayaknya. Bagus nih bajunya bagus, serasi itu kan. Dari
Dari apa? Dari bajunya. Anda pernah nggak nonton tuh Indosiar tuh acara apa tuh? Liga Liga Dangdut tuh. Itu kan ada tim penilai fashion kan? Betul nggak? Dari bajunya, dari pas sepatu yang digunakan kan, konsisten nggak kan, gitu kan? Maka itu juga dinilai kan gitu, dinilai. Jadi cok cantik juga dari situ juga kan, warna cantik itu dari situ juga, bagaimana berpakaian, apa yang dipakainya kan, konsisten nggak? Nah, itu namanya konsistensi produk ya, konsistensi produk namanya, ya konsisten kan, sehingga nanti dengan kalau dapat semuanya apa nih, karena kalau udah serasi konsisten, nanti punya gaya kan, itu udah citra kan, itu udah Anda punya citra yang baik, punya gaya yang baik, itu kan, tampil bagus, modis kan, dan sebagainya. Itu namanya konsistensi produk. Paham nggak tuh konsistensi itu? Jadi apa yang kita pakai itu ya kita sesuaikan kan dengan kulit kita, dengan warna tubuh kita. Kalau warna kita apa? Kalau kulit kita putih, pakai baju warna apa? Warnanya apa kan? Terus sepatunya apa? Itu konsistensi namanya. Terus ada yang panjang siklus produk. Nah, ini. Artinya tahap-tahap dalam siklus produk itu dari dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan, memperkenalkan, memasarkan dan mengakhiri produk. Jadi produk punya itu ya, produk itu juga punya siklus hidup produk, punya umur, punya usia kan, sama kayak manusia kan, lo enggak, manusia lahir dulu kan, lahir berapa bulan, bayi tumbuh 5 tahun, 10 tahun kan, lo enggak, sampai lah kakek nenek kan, lo enggak, itu kan namanya produk, itu namanya produk life cycle, siklus hidup produk. Sama kan produk, Anda buat produk baru, Anda promosikan kan, promosikan tumbuh karena baik di konsumen, di growth kan, pertumbuhan, kematangan baru nanti apa turun gitu kan, itu namanya siklus produk. Yang cepat berakhir itu apa? Yang cepat berakhir itu produk mode, tahu enggak mode, ya kan? Itu cepat berakhir kan? Hari ini misalnya pakainya model ini, nanti tahun depan udah usang dah bodi kan, ganti model baru kan? Nah, itu namanya itu siklus produk. Itu namanya siklus produk. Nah, itu ya. Ada yang mau tanyakan sini? Jadi ada 3 namanya ya. Sip lebar produk, kedalaman produk, dan konsistensi. Tapi kalau apa itu panjang produk? Lebar kali dalam, agak posisi kan? Panjang kali lebar itu lebar dikali lebar kali dalam sama panjang produk kan, dengan itu total itu panjang produk, total keseluruhan produk itu panjang produk. Anda hitung berapa panjang produk di Alfamart. Nah, Anda hitung nggak sendiri, kok mampu kan? Banyak tuh kan? Nah, hitung sih itu, mampu lah enggak. Kalau apa yang besar, maka kalau Anda mampir di supermarket di Mega Mall tuh ya, di apa Mega Mall tuh, karena di apa ada namanya produk kesehatan kan, tuh enggak? Jadi kan, kesehatan semua kan, apa produk makanan semua kan, nah itu namanya itu kategori produk tuh, ya makanan, kesehatan kan gitu. Ada bertanya kan? Enggak ada apa. Ya, jadi kalau Anda ke supermarket itu, Anda kalau ke mana tuh perhatikan di displaynya tuh namanya apa, produk makanan, produk kesehatan, apa produk rumah tangga kan, oke, macam itu. Nanti rumah tangga itu banyak, itu kategorinya kan, itu kategorinya. Anda lihat di displaynya, ada ini rumah tangga apa-apa, misalnya ada apa, ada kompor, nah, kan, ada apa, ada sendok apa sendok kan, panci dan sebagainya. Itu kan ada banyak variasi kan. Kalau variasinya itu namanya dalam produk, gitu kan. Tapi kalau yang ada tadi itu produk kesehatan, produk itu namanya lebar produk. Jadi kalau Anda masuk Indomaret, berapa lebarnya? Lihat tuh kategori ini, lihat kategorinya. Nah, apakah ada situ produk kesehatan di Indomaret? Ada namanya produk makanan, ada tidak produk kecantikan, gitu kan? Itu namanya itu lebar produk namanya, kan? Itu lebar produk. Lebar produk itu dari itu kedalamannya berapa? Misalnya makanan tadi, berapa variasi makanan sih kan? Itu lebar. Kalau kesehatan apa? Lebar. Kalau kesehatan, misalnya kategori produk kesehatan, nah, ada berapa variasi produk kesehatan kan? Nah, itu udah melebar kan gitu. Paham enggak? Itu ya, itu lebar ya. Jadi kalau Anda perhatikan tuh yang dibeli ya, misalnya minuman, produk minuman, akan itu minuman tuh namanya itu lebar produk minuman kan. Tapi dalam bagaimana variasi minumannya itu namanya lebar kan? Ada di dalam. Kalau plastik itu dalam, ada minuman teh sostro, botol sostro, pergi. Banyak macam kan? Ada apa gitu? Banyak minuman kan di apa Indomaret kan? Jadi di marinya itu kan banyak minuman tuh. Ada teh sostro apa gitu? Ada orange juice kan? Ada orange kan? Dan sebagainya. Itu namanya kedalaman. Tapi kalau minuman tuh lebar kan? Nah,
Diperhatikan masih Indomaret tuh gitu. Ada berapa lebar produk Indomaret. Lihat itunya kategorinya, makanan, minuman, itu lagi kecantikan, lagi kesehatan kan. Itu namanya lebar. Tapi kalau tidak lebar itu kalau ada masing-masing kategori ada namanya ada apa? Ada variasi itu namanya kedalaman. Ya, gitu kan? Nah, gitu kedalaman. Paham kan? Itu namanya bauran produk. Kalau tanya apa tuh bauran produk? Apa saja bauran produk? Jadi bauran produk itu mencakup lebar produk, lagi Kedalaman produk, kedalaman produk, terus konsistensi produk dengan panjang siklus hidup produk. panjang produk itu dia. Yang paling cepat, yang nggak panjang umur apa ya? Apa produk yang tidak panjang umur? Mode tidak panjang umur kan? Baru 2 bulan udah mati kan? Karena udah ada model baru kan? Enggak? Anda beli baju model ini, toto 2 bulan lagi udah muncul model baru bajunya. Anda pakai lagi kan? Usang enggak? Itu model tuh cepat mati. Modelnya itu baru ini kan? Mati. Tapi kalau misalnya sepatu masih lama, masih panjang umurnya kan? Enggak? Sepatu rumah kan? Panjang umurnya kan? Kan kalau ada buat rumah kan enggak tiap bulan ada ganti rumah tuh. Enggak kan? Kan lama. Nah, kepanjang umurnya. Tapi kalau model rambut katanya, cepat mati kan? Anda hari ini model ini, total nanti bulan depan udah ganti model kan rambutnya kan? Nah, gitu kan. Jadi cepat mati itu namanya kan. Enggak panjang umurnya model itu kan. Karena kan perkembangan teknologi kan. Kayak HP lah, Anda punya HP kan. Kalau Anda yang baru, HP yang muncul HP baru, Anda jual HP lama Anda kan? Kalau enggak, Ya, Pak. HP baru gitu. Itu namanya mode. Jadi kalau mode itu siklusnya pendek ya. Pendek, tapi kalau rumah siklusnya panjang, ya kan gitu kan? Lama siklusnya enggak. Malah tidak ganti-ganti rumah sama hidup kan. Nah, kalau Anda punya uang banyak baru ganti model kayak gitu kan. Nah, itu tuh namanya tuh siklus hidup produk. Oke. Kita juga nanti akan ini namanya lini produk ya. Nah, lini produk. Apa tuh lini produk? Lini. Apa tuh lini? Tahu enggak? Arti lini itu apa? Nggak tahu, Pak. Garis. Lini itu garis. Lini itu garis ya. Nah, lini itu garis kan? Lini produk itu adalah serangkaian produk yang terkait yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau merek dalam kategori produk yang sama. Jadi sama ya. Satu lini itu produk itu sama. Kalau makanan semua ya. Nggak mungkin bercampur. Kalau kecantikan semuanya. Nggak mungkin ada produk makanan, nggak mungkin tuh ya. Ini sama, sifatnya sama. Harganya sama, ukurannya ya. Sama sifatnya katanya. Lini produk dapat dari produk dengan fitur dan harga yang berbeda. Memang dalam ini pun bisa beda, tapi sama sifatnya ya. Harga bisa berbeda, desain bisa berbeda, ukuran bisa berbeda. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dan mungkin pelanggan. Contoh gini, ada sebuah perusahaan TV ya, perusahaan elektronik. Nah, ini Anda buka ini perusahaan elektronik. Ya, kalau elektronik itu kan Anda hubungan dengan televisi kan? Betul nggak? TV apa lagi? Tip kan? Radio kan? Terus lagi kan? Oke. Perusahaan Anda ini bisa memiliki lini produk TV, kan? Betul nggak? Lini produk TV. Jadi kalau lini produk TV apa? Semua TV semua kan? Betul nggak? TV semua kan? Nggak mungkin di situ ada radio kan? Mungkin ada radio sih. Kalau di lini produk itu ada radio di situ. Ada nggak radio kalau di lini TV, lini produk TV itu? Ada radio nggak dijual itu? Tidak. Nggak ada kan? Apa yang dijual? TV semua kan? TV. Oh, TV semua. Tapi TV bisa beda-beda. Ada TV datar kan? Betul nggak? Ada TV pintar kan? Nah, kalau Anda mau pintar, Anda sering nonton TV pintar ya. Kan? Kalau lu pintar kan ada TV pintar kan? Nah, tuh. Betul, Pak. Betul, Pak. Kalau Anda Cecep nonton TV pintar. atau di kos tuh Anda nonton TV apa? Datar atau pintar? Nggak ada TV, Pak. Ada TV. Kami nonton YouTube, Pak. YouTube-nya Bapak itu biasa kami tonton dapat pelajaran. Ada TV. Itu YouTube pintar namanya enggak? Ada yang nonton YouTube bodoh, ada yang nonton YouTube bodoh. Ada ya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, YouTube ada. bodoh ada juga. Cecep, Pak. Cecep. Jadi pintar ada nggak? Ada nggak namanya HP apa? Ada namanya HP pintar kan? Ada kan? Ada. Ada smartphone tuh HP pintar. Nah, makanya banyak masa ujian tuh nyontek di HP pintar kan? Tahu nggak? Ada tahu kan? Kita suka nyontek tuh. HP pintar nih. Ketawa kan? Jo. Sedikit. Cecep. Hah? Cecep, Pak. Suka nyontek. Ada HP pintar ya. Makanya kalau beli itu HP pintar aja, jangan HP bodoh. Sultan, Pak. Sultan. Jadi kalau beli Rido.
Kalau mau beli HP itu ini HP bodohin enggak kan? Nah, itu namanya lini produk. Ya, TV ada TV datar, TV pintar kan? Dan TV dengan ukuran layar atau TV yang dengan merek yang berbeda. Ada Toshiba, ada apa Sony kan? Samsung. LG, Nah, itu namanya lini produk TV itu. Itu namanya lini produk Polytron. TV kan? Tahu enggak? Itu TV. Ya, Ada Pak. ada jual namanya lini produk radio. Radio semua isinya kan? Tahu enggak? Ya, Radio semuanya. Ada yang lebih kecil, sedang, besar kan? Itu radio. ya, Ada Pak. ada Itu namanya indah ngapa kok indah? Hah? Ada Enggak, lini produk kamera, ya kan? Tahu nggak? Lini produk kamera, lini produktif kan? Dan sebagainya. Itu namanya lini produk. Anda nanti Oh. masuk ke Indomaret, lihat lini produknya. Makanan kan? Berapa dalamnya, berapa lebarnya, ya kan? Ya. Semua tuh lini produk tuh. Anda masuk Indomaret itu namanya lini produk. Macamnya lini produk. Ada lini produk makanan, ada lini produk apa gitu, minuman kan? Ada lini produk kesehatan dan sebagainya. Nah, nanti di masing-masing itu Anda bisa hitung berapa dalamnya, berapa lebarnya, dan berapa konsistensinya, kan gitu kan? Tahu nggak? Anda beli pasta gigi, tapi Anda pakai sendok, konsisten nggak tuh? Tidak. Nggak pakai apa kalau lagi? Sikat gigi. Ah, itu konsisten kan sikat gigi kan, bukan pakai sendok kan? Konsistensi namanya kan, sikat gigi kan? Iya. Anda pakai jari sikat gigi. Enggak. Ada apa? Itu udah ada sikat gigi. Sampai ada sikat gigi di rumah. Sultan, Pak. Pakai jari aja. Titit. Cecep, Pak. Ini enggak Sikat gigi pakai Nah, itu enggak. jari. Tidak kok. Nah, itu enggak konsisten. Rida, Pak. Rida Kulanta, Pak. Tandain dia enggak pernah sikat gigi. Itu enggak konsisten kan? Anda punya sikat gigi tapi enggak punya odol. Ada gimana anak sikat gigi enggak punya odol kan? Ya, Pak. Pakai air aja. Pakai sabun, Pak. Pakai arang. Nah, itu berarti tidak konsisten kan? Nah, berapa konsistensinya? Biasanya kalau ada pas kita ada sikat gigi kan, itu konsisten kan? Nah, ada namanya lini produk tulis menulis kan, pulpen kan, ballpoint kan, itu namanya lini produk. Jadi Anda bisa hitung tuh berapa lebar produknya, berapa dalam produknya, berapa konsisten. Jadi dalam lini produk itu mencakup lebar produk, dalam produk, dan konsistensi produk. Anda bisa hitung. Bertanya, misalnya ada tugas nih, Mbak. Coba Anda ke Indomaret. Ada berapa lini produk di Indomaret? Nah, karena lihat tuh, judul-judulnya kan. Nah, pokoknya berapa panjang lini produknya kan? Umumnya ada 4, berarti panjangnya 4. Apa 4 itu? Produk makanan, produk minuman, produk kesehatan, dan produk kecantikan gitu kan? 4 kan? Tanya lagi, oke, dalam produk makanan berapa lebarnya? Kan? Kalau lebar itu berapa jumlah produknya kan? Makanan apa? Makanan ringan kan? Makanan ringan. Iya. Makanan Berat. berarti lebarnya 2 kan? Betul nggak? Iya, Pak. Itu lebar 2. Tanya lagi, berapa kedalamannya? Kan? Nah, makan ringan. Ada berapa variasi itu makan ringan tuh? Ada berapa merek tuh? Nah, kayak itu namanya banyak kan? Itu namanya dalam. Ya kan? Dalam itu. Nah, itu cara ngitung itu ya. Itu cara menghitungnya, ya. Berapa panjang lini produk? 4 di sana. Berapa lebar produk itu? Oh, kalau makanan 2, yaitu makanan ringan, makanan berat, ya kan? Makan ringan berapa lebar makanan ringan? Nah, itu lihat itu berapa dalamnya makanan ringan itu. Lihat variasinya berapa kan? Berapa jumlah variasinya. Paham enggak nih? Paham, Pak. Jadi lini produk itu dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan kan, secara lebih spesifik dan dapat luas pangsa pasar di kategori produk tertentu kan. Nah, selain itu juga lini produk yang baik juga dapat membantu perusahaan untuk membangun citra merek yang kuat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kan itu. Jadi kalau Anda buka usaha, Anda buka usaha nanti, Anda harus mempunyai lini produk yang lengkap, ya kan? Sehingga dapat memenuhi keinginan pelanggan. Pelanggan beli apa ada situ, kan? Tidak? Karena sampai yang kecil disediakan, ya kan? Oke. Nah, nih. Anda tahu level? Tahu tidak level? Tingkat. Nah, tingkatan kan? Level adalah hierarki atau tingkatan ya. Hierarki. Ada 5 tingkatan produk. Nah, ini yang disebut oleh Pivoter. Kata Pivoter bahwa produk itu mempunyai 5 tingkatan. Ya, 5 tingkatan. Kan itu. Apa aja? Produk inti. Apa itu produk inti itu? Manfaat utama ya yang dijual oleh perusahaan dan dibeli oleh pelanggan. Contohnya, pelanggan membeli mobil itu apa tuh? Dipakai.
Hah? Pakailah yang mobil itu. Berpergian. Mobil Koleksi. Raya. ya apa manfaat inti mobil itu? Mobil itu tidak hanya memindahkan Investasi, Pak. apa investasi. Membawa Kebutuhan, penumpang, Pak. Pak. Healing, Pak. Orang tuh beli mobil itu pertama untuk status kan, status kan. Wah, Anda coba kalau pakai mobil, kalau keren deh pakai mobil kan, oh status kan, nyamanan kan, udah mobilitas itu manfaat intinya kan. Itu sebenarnya tujuan konsumen itu beli mobil itu, tapi manfaat tidak hanya sekedar memindahkan barang dari titik A ke titik B kan, tapi manfaat intinya itu misalnya untuk coba kenyamanan kan, tidak kena panas, tidak kena hujan kan, itu kan, udah. Anak status. Kalau Anda pakai Mercy ke kampus, oh keren kan? Apa katakan? Yoi, mantap men. Mantap kan? Enggak? Al kaya tidak kan? Iya, Pak. Kalau ninja enggak. Gitu. Itu namanya produk inti. Nah, kalau Anda misalnya kalau restoran, apa yang restoran jual tadi? Itu apa yang dijual restoran? Restoran. Makanan dan minuman. Itu makanan bukan produk inti. Menjual makanan dan minuman, Pak. Bukan. Jadi yang terkait restoran itu rasanya kan. Konsumen kan kalau ke restoran tapi menjual juga, Pak. Iya, tapi kan bukan jual makanan. Kalau makan tidak enak, Anda beli tidak? Ya Pak, Iya rasa. Ya, Pak, betul, Pak. Rasa yang pernah ada. Rasa. Rasanya kan? Rasanya yang harganya juga, Pak. Itulah itu tambahan nanti harganya kan. Jadi yang pertama tuh rasanya. Kan perlu inti dulu. Nih. Rasanya kan, rasanya dulu. Kalau saya mau makan mau enak saya enak di mana ya kan? Minuman segar di mana itu kan? Itu rasa. Ya. Nah, memang restoran itu pasti menjual makanan, minuman pasti itu. Mana ada restoran jual mobil? Ada enggak restoran jual mobil? Restoran Cece, Pak. Oh ya, jual mobil ya. Mantap lah itu Cecep jual mobil tidak. Nanti masukkan apa Pak? Masukkan apa di TV ya. Ada restoran jual mobil. Gitu. Nah, itu namanya produk inti kan. Kayak hotel. Apa yang hotel jual tuh istirahat kan? Orang kan hotel itu istirahat, ya kan? Bukan jual tempat tidur, bukan jual kamar, tapi istirahat. Nah, itu kan? Kan produk itu namanya produk inti. Manfaat dasarnya apa yang dijual oleh perusahaan kepada pelanggan itu ya. Nah, keperluan utamanya, Pak. Utamanya apa gitu kan? Oke, kemudian produk sebenarnya, actual produk sebenarnya. Atributnya. Kalau Anda beli mobil, ada berapa mereknya, kan enggak? Ya kan? Mereknya, kualitasnya, desainnya, kemasannya, fiturnya gimana. Itu namanya produk sebenarnya, actual produk. Jadi ini adalah atribut fisik produk. Kalau udah makan restoran gimana? Oh, saya mau cari restoran yang paling enak. Saya mau cari restoran yang bersih, yang bagus pelayanannya. Kan gitu kan? Yang Iya, Pak. itu namanya atribut apa produk sebenarnya. Yang itu. Main kayak harganya terjangkau, itu namanya atribut. Ya kan? Itu namanya atribut namanya gitu ya. Anda beli kalau baju itu apa? Apa manfaat inti baju itu apa coba? Manfaat inti baju. Coba Anda beli pakaian kan? Apa manfaat inti dari pakaian yang Anda beli itu apa manfaat intinya? Coba. Digunakan. Iyalah, apa coba? Manfaat baju Anda apa beli baju nih? Untuk apa tuh beli baju? Apa manfaat intinya yang Anda beli itu? Manfaat intinya apa tuh? Biar terlihat keren, Pak. Gimana? Keren. Oh, untuk melindungi. Biar terlihat. Enggak. Untuk melindungi tubuh, Pak. Tubuh Anda dari matahari kan? Iya. Kan? Supaya tidak dingin. Baru coba Anda bayangkan kalau manusia dari pakai baju. Nah, Anda jelek semua enggak? Nah, Anda bayangkan lah coba semua ke kampus pakai baju gimana coba? Lari semua orangnya. Cece, Pak. Lucu, Pak, lucu. Dikejar baju kan, makanya perlu apa? Makanya beli baju kan? Beli baju dulu supaya nanti badan nanti tidak matahari, tidak hitam kan? Nah, hitam aja itu. Maka Anda carilah fisiknya. Produk sebenarnya itulah arti besi yang Anda beli baju warna apa, desainnya di mana kan? Kelihatan cantik kan? Enggak? Itu namanya produk sebenarnya, actual produk namanya. Atribut produk seperti merek, kualitas, ya, fitur, harga, desain dan kemasan. Itu namanya atribut produk. Nah, itu namanya produk sebenarnya. Karena Anda mahasiswa itu pasti memakai baju yang berbeda kan? Ada yang suka baju warna hitam, kan? Ada yang begini kan? Ada baju warna putih, yang begini. Itu namanya produk sebenarnya. Tapi kalau manfaat inti baju itu melindungi tubuh dari matahari kan? Itu ya melindungi tubuh. Nah, gitu kan. Itu intinya. Tapi itu dasarnya itu sama
sama orang dewasa itu mendapat perlindungan ya, tubuh dilindungi oleh baju-baju itu kan. Nah, manfaat itu melindungi tubuh. Nah, yang beda apa yang beda? Yang beda di produk sebenarnya. Dalam hal apa? Mereknya beda kan, dalam hal kualitas beda kan, desainnya beda, dan kemasan juga beda. Itu namanya produk sebenarnya. Paham nih? Paham nggak nih? Ya, paham nggak? Sama kan sepatu. Kenapa anda sepatu? Untuk melindungi kaki Anda kan, Bro? Melindungi kaki Anda kan, itu manfaatnya melindungi kaki Anda. Tapi supaya tampil bagus, Anda lihat produk sebenarnya kan, lihat atribut fisiknya. Merek apa Anda kalau sepatu merek apa? Kan gitu. Bagaimana desain sepatu Anda? Ukurannya apa? Itu namanya produk sebenarnya. Ya kan? Itu namanya produk sebenarnya. Kemudian yang ketiga, produk yang ditingkatkan, augmented product. Kalau tanya ya, kalau Anda tanya nanti, coba Anda sebutkan 5 tingkat produk dan jelaskan beserta contohnya. Anda jelaskan ya. Coba Anda sebutkan lini produk dan berapa lebar produk, dalam produk, dan misalnya Anda jelaskan ini produk apa, dengan gini apa aja. Nah, ini produk ditingkatkan. Augmented produk ini adalah layanan atau atribut tambahan ya. Misalnya kalau Anda beli TV ada garansi tidak? Itu produk ditingkatkan, augmented product. Artinya layanan atau atribut tambahan yang melengkapi produk sebenarnya, nah, kan? Jadi produk tingkat ini melengkapi produk sebenarnya tadi itu, bukan melengkapi produk inti, tapi melengkapi produk sebenarnya. Di TV ada garansi tidak? Bagaimana layanan penjual? Kalau misalnya TV ada rusak, bisa ada dipanggil teknisinya ke rumah, gitu kan? Ya, nah, ada tidak instalasinya? Ada mekanik yang bisa memasangkan, ya, gitu kan? Atau ada dokumen teknisnya? Itu namanya produk ditingkatkan namanya. Paham? Ada garansi tidak? Anda pernah beli HP tidak? Pernah? Siapa tidak beli HP? Yo. Ada garansi tidak beli HP itu? Ada, Pak. Ada. Tergantung. Ya. Nggak ada apa. Ada. Kalau tidak ada garansi itu berjelek. Jelek. Apa jelek enggak kan? Di KW nggak ada garansinya tuh. Itu HP bodoh dengan HP pintar. HP pintar ada garansinya. Ayo, kalau beli HP pintar, jangan beli HP bodoh. Nanti rugi sendiri kan? Nah, jadi garansi kan, kalau garansinya bisa 3 bulan, kalau Anda beli HP, garansinya 3 bulan itu tidak bagus HP-nya. Tapi kalau garansi seumur hidup itu bagus HP-nya, itu kuat tuh, tidak bisa rusak-rusak tuh kan? Betul enggak? Ada enggak HP garansi seumur hidup? Enggak ada. Ada. Berapa lama? Enggak ada, Pak. Berapa lama garansinya kalau HP itu? 1 tahun. Dia tahu dia satu itu udah rusak nanti itu kan, udah jelek dah. Mana berani perusahaan memberi garansi seumur hidup HP kan? Nggak ada yang berani kan? Karena kalau berani apa gratis kan? Nah, itu namanya produk yang tingkatkan. Kemudian ada produk yang berbeda, differentiated produk. Jadi produk harus berbeda ya, jangan sama. Yang bersaing harus beda, tampil beda kan? Harus tampil beda, ya kan? Nah, itu namanya produk berbeda. Jangan sama ya. Anda aja tidak sama kan? Terus beda kan? Kalau Anda sama susah nanti cari kerja kan, harus berbeda ya. Nah, gitu kan? Harus berbeda, jangan sama. Ada lagi nama produk potensial. Apa tuh? Produk potensial adalah produk yang belum ada di pasar, tapi apa dikembangkan oleh perusahaan di masa depan. Apa yang belum ada nih? Anda lihat nanti kalau HP, nanti ada HP bisa meramal, gitu kan? Oh, kan? Tempat tadi ada HP yang belum meramal kan? Anda ciptakan HP bisa meramal. Tanya HP, bagaimana saya akan datang? Nanti HP bisa menjawab. Anda akan jadi ini. Nah, ada tuh HP gitu tuh nanti yang bisa meramal Anda. Itu produk potensial kan? Tadi barang itu belum ada, tapi belum di pasar. Tapi Anda udah punya apa nih? Bisa dikembangkan ya kalau ya mau penelitian kan? Itu belum ada ya kan? Kan udah banyak muncul nih. Kan udah ada muncul produk namanya artificial intelligence kan? Ada muncul dah ya. Nanti pengumuman itu bisa langsung diucapkan orang lain. Anda dengarkan apa orang itu ngomong, itu namanya produk potensial kan gitu kan? Namanya artificial intelligence, nah, kan? Nanti dosen ngajar itu yang ngajar bukan dosennya tapi pakai alat AI namanya, artificial intelligence. Nah, kan? Nah, dengar dia ngomong. Nah, itu namanya produk potensial. Jadi ini adalah nama level produk, ya 5 tingkatan produk kan. Jadi level produk itu dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan kan, serta merancang produk yang tepat dan layanan produk yang memadai untuk menggunakan persaingan di pasar. Jadi kalau Anda nanti berbisnis, Anda juga harus memperhatikan 5 tingkatan produk ini. Apa manfaat yang Anda tawarkan di pasar kan? Yang itu. Anda juga harus menyediakan berbagai
pelanggan, gitu kan? Ada aspek garansi juga kan, gitu kan? Sehingga untuk menarik konsumen, gitu kan? Iya, Pak. Inilah tingkat produk nih. Nah, jadi produk itu salah satu P yang dapat memberi solusi pada Anda. Kalau Anda punya masalah, apa yang dapat apa solusinya? Produk, kan? Produk itu memberi solusi pada Anda, ya kan? Anda lapar, itu masalah kan? Nah, solusinya apa? Makan. Nah itu produk makan kan? Kalau haus minuman kan itu produk. Jadi produk itu bisa memberi solusi pada Anda. Kalau Anda punya masalah, gitu kan? Paham? Paham enggak? Pak. Oke. Sekarang tadi produk kan nilai. Jadi konsumen itu kan memberi produk bernilai kan? Kalau produk Anda tidak bernilai, mau beli tidak pelanggan itu? Mau beli tidak pelanggan kalau tidak bernilai? Mau beli tidak? Tidak, Pak. Nah, Tidak. tidak. Ada 5 tingkatan juga ya. Nilai pelanggan ada 5 tingkatan nilai pelanggan. Ada 5 tingkatan kebutuhan pelanggan. Atau ada 5 nilai pelanggan. Ya. Nah, pertama apa? Kebutuhan fungsional. Apa kebutuhan fungsional itu? Adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh produk atau lainnya. Itu kegunaannya atau manfaat tadi kan. Tadi apa manfaat mobil? Dapat membawa pelanggan dari satu tempat ke tempat lain dengan aman dan nyaman. Itu manfaatnya. Kalau restoran apa manfaat ditawarkan? Rasa kan, pula. Hotel, Iya. hotel apa ditawarkan? Tempat istirahat. Istirahat. Nah, gitu. Kalau baju tadi apa manfaat yang ditawarkan? Dapat melindungi tubuh kan? Melindungi tubuh. Nah, nanti baru itu fungsionalnya. Nah, Anda kan beli baju tidak tubuh aja. Anda beli baju itu dari desainnya, warnanya kan, pula. Ukurannya Iya, kan, mereknya dan harganya kan. Itu Iya, namanya Pak. kebutuhan emosional kan? Kebutuhan emosional. Emosional. Nah, apa kebutuhan emosional itu? Kebutuhan psikologis yang mendorong pelanggan memilih produk atau merek tertentu. Nah, misalnya Anda kok beli mobil, membeli apa mereknya yang bagus, Anda kan? Oh, saya mau mobil yang Mercy keren kan gitu kan? Jika nanti Iya, Anda kan merasa lebih bergengsi. Anda kan kenapa mobil saya itu menggambarkan saya sukses kan? Bilang sukses. Nah, itu namanya tuh kebutuhan emosional. Kenapa emosional. Anda beli baju merek itu tentu tergantung Anda kan jawabannya kan? Tidak. Sulit kelihatan cantik, indah kan dan sebagainya. Itu kan nama kebutuhan Iya. emosional itu kan dan sebagainya. Paham? Paham. Nah, ini ya. Kemudian ada juga kebutuhan sosial. Nah, apa kebutuhan sosial tuh? Artinya kebutuhan yang menurut pelanggan untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya gini, Anda ada perkumpulan. Saya mau beli motor Harley Davidson. Nah, gitu kan? Motor Harley Davidson. Supaya dapat apa? Supaya dapat bergabung dengan komunitas penggemar Harley Davidson, gitu kan? Saya mau beli motor ini Honda. Ya, nanti kenapa? Karena Honda punya komunitas. Supaya saya bisa bergabung dengan komunitas Honda, maka saya beli motor Honda. Itu namanya kebutuhan sosial, kan gitu kan? Ya, atau banyak macam lah di baju juga gitu maju Anda ada komunitas baju tertentu Anda juga beli baju itu sehingga ada komunitas baju dia Anda termasuk kelompok komunitas yang memakai baju tertentu itu kan itu kebutuhan sosial seragam semua kalau foto seragam semua itu namanya kebutuhan sosial kan gitu kan ada tidak cewek itu baju seragam semua hitam pakai matu gitu kan berarti kebutuhan sosial itu kan keren hitam semua kan baru dia foto plek aja cantik semua gitu kan itu kebutuhan sosial namanya kan ada tuh atau Anda punya organisasi kita pakai baju apa ya kita pakai baju apa ya gitu kan betul nggak pink semuanya berarti suka makan kan kalau pink tuh Anda lapar terus suka makan kalau Anda pakai baju pink tuh berarti Anda suka makan lapar terus kan dapat kenyang kan lapar terus pink tuh jadi pink tuh Anda lapar kebutuhan kepribadian itu kebutuhan itu adalah kebutuhan yang mendorong pelanggan untuk mengidentifikasi dengan merek itu. Contohnya Apple. Kalau Anda beli laptop, merek apa yang Anda mau? Nah, lihat, masing-masing kan? Kalau saya Apple, apa? Oh, Apple kuat. Nah, gitu kan. Itu aktif punya apa tuh? Anda tuh punya kualitas yang bagus kan? Betul enggak? Yang kuat. Itu kepribadian Anda kan? Nah, ada kalau beli baju mahal harganya, supaya keren, gini-gini. Itu kan kepribadian kan? Supaya bergaya kan? Nah, itu kepribadian Anda kan? Kamu kan? Ada orang yang baju biasa aja lah, sederhana aja lah, kan? Kepribadian kan? Mana banyak uang tapi baju sederhana kan? Baju biasa aja. Berarti tunjukkan dia pribadi sederhana. Yang tidak sombong. Itu kebutuhan kepribadian, gitu kan? Ada orang kaya tapi beli pakainya biasa-biasa aja kan? Enggak yang bagus-bagus, biasa aja. Ini itu dipakai kata dia kan? Itu berarti itu menunjukkan kalau dipakai itu menunjukkan bahwa dia tuh
mempunyai Sederhana. ada lagi kebutuhan spiritual ya. Ada lagi kebutuhan spiritual. Spiritual. Nah, apa itu kebutuhan spiritual? Kebutuhan yang mendorong pelanggan untuk mencari makna dan tujuan hidup melalui produk tertentu. Itu dalam apa? Dalam hal spiritual agak keagamaan ya. Nah, misalnya Anda ke gereja pakai pakaian apa kan? Pas ada Iya, apa? Pak. Ke masjid gimana kan? Itu Ya. spiritual tuh. Ada apa? Ada acara, kalau Dayak acara apa biasa tuh? Dayak. Kalau Dayak acara apa tuh? Gawai ya? Gawai. Angkau gawai pakai Gawai, Pak. Gawai. pakaian apa gawai itu? Nah, kan ada Hah? Ada Terus apa makanannya itu? Makanannya apa? Cucur, Pak. Cucur, lepet. Kok kalau Anda pernah ikut orang tua. Anda pernah ikut gawai enggak? Pernah. Coba Pak dikasih makanan gawai gimana itu? Apa makan gawai itu? Cucur, tumpit, Cucur. lapat, lama. Cucur, Pak. Nah, Bapak belum pernah belum pernah makan nasi orang Dayak gimana nih? Lemang. Lemper. Samul berarti lemper. Pak. Sama ya. Nah, jadi itu nama kebutuhan spiritual ya. Jadi bakal produk yang digunakan untuk tujuan keagamaan, ya kan? Terus spiritual. Iya, Pak. Tentu aja tidak dipakai umum kan? Hanya pada event tertentu, pada acara bisa Natal kan di gereja, Iya, Pak. ada yang Idul Fitri, ya, itu dan sebagainya. Pak Dan Imlek. Imlek, nama kita. Ya, apa ini ya nanti? Pacai. Apa? Bangsi pacai. Ini pada bangsa itu ya enggak? Oke, sampai sini dulu kita nanti Bapak sampai sini harus pelanggannya. Jadi Anda yang penting jangan banyak minyak teori. Bisa, betul ya. Nanti Anda habis ini Anda buat video recordnya ya. Apa yang Bapak jelaskan, apa yang dapat pada malam ini kan? Ya kan? Anda buat konten. Udah buat konten belum? Belum. Udah satu, Pak. Udah. Kok udah muncul di udah subscribe Bapak kan udah muncul di? Sudah, Pak. Yang publik ya, jangan unlisted. Nggak nampak nanti. Nanti coba Anda share. Bapak aja yang enggak mau nengok. Coba Anda share dulu di grup WA ya. WA ya. Nanti Bapak subscribe jadi bisa muncul kan? Menarik enggak ya gitu ya? Bikin kontennya tentang apa, Pak? Ya terserah pokoknya marketing. Terserah Anda mau topik apa. Oh, pada hari ini Anda akan menerangkan tentang masalah. Kalau konten ngeprank boleh ya, Pak? Hah? Konten ngeprank. Ngeprank tuh enggak boleh ngeprank lah, jangan ngeprank. Ya kan? Tentang pemasaran kan? Keripik mahasiswa. Bisa tentang ini tentang produk, ada produk apa kan? Ini pedagang. Memberi pelatihan kan? Belanja di Indomaret. Nggak gunakan buku Bapak tuh yang pemasaran kan? Kan ada Bapaknya bab 1. Bahasa Inggris semua, Pak. Bahasa Indonesia. Kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tuh. Yang Bapak yang kan udah beli kan? Ya. Nah, itu baca nanti dari situ ada buat konten ya. Ini kalau semakin banyak dapat konten, nilai dapat nilai saya dapat A tuh ya. Iya, Pak. Ini kalau Anda makin sedikit kan dapat C. Jadi nilai A tuh kalau Anda banyak buat kontennya dapat A. Nyanyi. Nah, Nyanyi marketing mic. boleh itu konten nggak masuk konten, Anda buat lagu, pemasaran kan? Kalau sendiri enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Konten namanya itu. Yang penting topiknya pemasaran tuh kan. Semakin banyak dapat konten nanti dijamin dapat A tuh di akhirnya tuh ya. Iya, Pak. Dengan saya tadi subscribe dan Anda nanti Bapak subscribe Anda sehingga nanti saling bisa melihat kan. Nanti yang pertama kali di WA dulu ya, nanti Bapak buka gitu Bapak subscribe Anda kan. Sehingga nanti bisa saling melihat kan. Betul enggak? Iya, Pak. Anda buat Bapak tahu ada gitu kan, nilai kan. Bapak catat tuh nama Anda sampai paling banyak. Anda banyak tuh dapat nilai A. Jadi kalau ujian itu cuma formalitas ya. Kalau ujian itu juga konten ya. Anda jawab ujian itu konten juga tuh. Bagaimana menjawab ujian kan? Anda sedang menarik kan? Itu buat konten, masuk konten juga tuh. Kan nanti kan soalnya udah tahu duluan. Anda tinggal merekamnya kan dengan yang menarik mungkin kan gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ya ada. Jelas ya nanti itu tugas Anda membuat apa? Indah, Pak. Video record ya. Tadi udah Bapak jelaskan tentang produk, apa tuh produk, apa itu bukan produk kan dan sebagainya kan sampai ke nilai pelanggan, sampai ke level produk itu ada nanti ada video record kan. Kira apa kesimpulan pada malam ini, apa manfaat yang dapat pelajari, dan apa yang dapat jadi dari motif pada malam ini. Oke ya? Oke. Nah, itulah ya yang dapat Pak sampaikan pada malam ini. Ini ada 3 cewek nih siapa nih? 3 cewek. Indah, Pak. Indah.
Bagi itu ada tiga cewek tuh. Parah tuh Pak, Zoom kayak gitu Pak, ditandain Pak. Satu room 3 cewek tuh ya. Coba nyanyi lagu marketing coba. Kita bahaya. Min TikTok mereka tuh kali Pak. Oh iya, ya. Oke ya, sampai pagi ya. Semoga sukses semuanya. Nah, jangan lupa ya, hari Senin Selasa itu kuliah semua TP online ya, semua online kuliahnya. Semua mata TP online. Anda tidak perlu ke kampus Senin Selasa. Baik Pak. Tanggal 26 masuk lagi ke kuliah, tapi 26 28 itu online tetap. Baru 1 Mei mungkin tetap muka 1 Mei. Tanggal 8 Mei baru ujian, kan ujian UTS. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Ya, jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit ya, sehingga Ya Pak. Ya. Oke, assalamualaikum. Ya Pak. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Makasih ganteng. Terima kasih Pak. Ya, Bapak undur diri ya. Ya, Pak undur diri. Ganteng. 1 jam. Nanti jangan lupa absen ya, absen di grup ya. Ya Baik, Pak. Pak. Absen di grup yang hadir. Jamie. Cewek bertiga tuh, sibuk tuh. Rida. Woi. Main nggak? Ya, Bapak